Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah, para teman-teman, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah. Kita bersyukur pada Allah di pagi hari ini. Allah ringankan langkah kita untuk kita istiqamah hadir bersimpu bermajaah, yang tentunya dalam rangka bertalabul ilmi, yang semoga dengan ilmu yang kita pelajari menjadi asbab Allah mempermudah langkah kita kelak di yaumil qiyamah. Kita masih melanjutkan pembahasan kajian kitab Minhajul Qasidin. Kita masih sampai di keutamaan mengingat kematian, yang bawa kitab halaman 484. Di situ ada hadis sama dengan yang di layar. Aktsiru, perbanyaklah kata Nabi, perbanyaklah kalian zikraha, ingatannya, zatil ladzat. Aktsiru dzikra hadza tatamil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat namanya hadimil ladzat, yaitu pengingat pemutus al-ladzat, kenikmatan. Apa maksudnya? Di situ pemutus kelezatan itu apa? Nikmat. Karena hidup di dunia itu ya memang nikmat. Makanya sampai Rasulullah mengatakan ad-dunya hulwatun hadirah. Dunia itu hulwah, manis, hadirah, hijau. Jadi makna atau simbol dari hidup bahagia itu kan apa? Manis sama hijau. Dunia itu manis sama hijau. Makanya karena manis nggak pernah puas. Orang yang sudah kaya masih pengen lebih kaya lagi. Sampai di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin." Seandainya anak cucu Adam itu punya wadiyan, lembah, min dhahabin, yang lembah itu semua isinya adalah emas, maka dia pasti menginginkan 2 lembah. Artinya pengin 2. Kalau sudah punya 2, pengin 3. Gak akan pernah puas. Orang yang sudah menjadi menteri pengen jadi wapres, itu biasa itu. Nanti wapres pengen jadi presiden. Setelah presiden pengen 2 periode. Iya, manusiawi itu. 2 periode nggak puas pengen 3. Jadi akan terus seperti itu. Dan itu memang wajar itu loh. Kenapa? Karena dunia itu hulwah, manis. Makanya simbol manis itu kan dikeruputi, kayak semut. Jadi manis itu dijadikan rebutan. Maka sampai kemudian untuk mendapatkan rasa manis itu ada yang sampai terinjak, ada yang disingkir, ada yang difitnah, ada yang dipenjara. Karena itulah dunia. Hadirah, hijau. Hijau itu menunjukkan pemandangan yang menyenangkan, penghijauan. Maka itulah sisi kehidupan manusia di dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai nanti dia masuk ke dalam liang lahat. Apa artinya pemutus kelezatan? Yaitu al-maut, kematian. Fa innahu lam yadhkuruhu ahadun fi dhiqin min al-'aishi
illa was'alaihi. Karena sesungguhnya ketika ada orang yang mengingat kematian di saat dia lagi sempit hidupnya, maka was'allahu alaihi, maka Allah akan menjadikan hidupnya seperti longgar. Saya kadang iri itu begitu. Orang tua yang miskin itu sudah mau meninggal. Itu kadang sifat iri saya muncul apa? Iki dilo anunya nih, hisabnya itu. Iya, kenapa hisabnya sedikit? Karena sebentar ininya, dia menikmati dunia itu sebentar, kemudian apa? Gak banyak yang dia bisa nikmati. Maka kadang cemburuan itu, apalagi kayak ke kampung pulang itu, walaupun gak punya duit, ya makan tetap cukup. Tapi apa? Ketika sudah mau meninggal, tapi kalau kayak masih muda kayak begini, iri kepada orang yang kaya, yang gampang gonta-ganti mobil, bikin rumah besar tuh gampang, itu wajar. Tapi ketika sudah tua, itu kadang saya kepikiran apa? Kita ini penak kemudian tinggal di kampung, nggak punya duit, habis itu mati. Tapi masih kebayang apa? Siapa lagi nggak punya duit, sakit, biayanya gimana? Jadi kadang seperti itulah hidup. Makanya perbanyaklah untuk ingat mati. Karena kalau kita ingat mati di saat kita lagi sempit, maka pasti Allah akan luaskan hatinya. Sebaliknya, wala dzakra fi sa'atin illa dhayyaqa alaih. Dan seseorang mengingatnya di waktu luas kehidupannya, kecuali mengingat kematian itu menyempitkan keluasan hidup atas orang itu. Artinya kalau dia di saat lagi sehat ingat mati, maka Allah akan persempit hidupnya. Maksudnya orientasi hidupnya akan dikurangi. Jadi kalau pas ingat lagi musim masih muda-muda, ingat tentang mati, insya Allah targetnya dunia nggak muluk-muluk. Tapi kalau ingat di masa tua atau ingat di masa sempit, Allah jadikan kalimat syukur. Dengan apa? Diluaskan sepertinya rezekinya. Artinya walaupun sedikit nggak apa-apa, yang penting cukup, biar nanti di saat aku mati tidak terlalu banyak hisab yang harus aku hadapi. Maka disimbolkan dengan hidup itu kayak orang yang masuk ke swalayan. Yang paling lama nanti ditahan di kasir siapa? Yang paling banyak bawaannya. Jadi yang paling bawa belanjanya itu yang paling lama nanti ditahan. Kenapa? Kasirnya ngitung satu-satu. Coba jenengan hanya numpang ngadem. Numpang ngadem, habis itu ketika sudah adem, keluar. Dicegat atau enggak? Kenapa enggak dicegat? Maka yang paling enak kalau dengan dunia itu kayak gitu loh. Mati itu gak punya apa-apa. Makanya yang sudah umur, wis pensiun, mulai dibagi rezekinya, iki jatah anak iki sudah, biar nanti saya ketika mati sudah nggak bawa apa-apa. Itu subhanallah, ini keistimewaannya. Kemudian apa maksudnya? Kalau kata Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berkata, al-mautu ya'ni ij'alu ala balikum katsira hatta ta'du al-iddah. Maksudnya kata beliau, mengingat kematian itu apa? Menjadikannya sering teringat dalam pikiran kita. Kenapa? Agar kita menyiapkan bekal. Wal hadimu al-qati. Maksud dari pemutus dari al-hadimu al-qati, yaitu pemutus apa? Lianna yaqa'ul ladzat fid dunya. Karena kan disuruh perbanyak aktiru dzikra. Hadim itu artinya pemutus. Kenapa? Karena dia memutuskan kenikmatan dunia. Walakinnahu yudna min ladzatil akhirah. Orang yang banyak mengingat mati itu akan mengatakan apa? Aku akan segera terputus dari nikmat dunia, tapi nanti akan merasakan nikmat akhirat. Karena di kubur itu orang yang saleh, kalau sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di kubur, jawabannya jelas, pertanyaannya jelas. Bahkan dari sekarang kita sudah hafal. Apa pertanyaan di kubur? Man rabbuka? Wa man nabiyyuka? Wa ma dinuka? Wa ma ilmuka? 4 pertanyaan ini. Siapa Rabbmu? Kemudian apa agamamu?
Siapa nabimu? Kamu kok bisa jawab 3 pertanyaan ini? Dari mana kau pelajari? Qara'tul Quran, saya baca Al-Quran. Fa amantu bih, aku mengimani seluruh isi kandungan Al-Quran. Wa saddaqtu, dan aku membenarkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Selesai. Kubur sudah selesai. Maka kemudian tsumma yunadi munadin minas sama. Kemudian terdengar suara dari langit dengan suara yang menggelegar. Apa itu? Kalimatnya anna sadaqa abdi, hambaku itu benar. Ketika sudah benar, beres, tuntas, siksa kubur selesai, tinggal nikmat kubur. Apa nikmat kuburnya? Diluaskan kuburnya, diterangkan kuburnya, diambilkan kasur dari surga, dikasih pakaian dari surga, kemudian didatangkan harumnya aroma surga tiap pagi sama sore itu, dibukain pintu bolongan dari kubur ke surga sampai dinginnya tembus ke dalam surga. Dan yang keenam, dihadirkan teman sampai nanti hari kiamat. Itu sudah. Makanya orang yang banyak mengingat pemutus kematian di dunia, maka dia akan merasakan nikmatnya nanti kehidupan di dalam kubur. Maka nggak mungkin orang dalam kubur pengen balik. Makanya sampai dikatakan dalam hadis Rasulullah itu apa? Inna arwahal mu'minina fi raudatin hadara. Sesungguhnya ruhnya orang-orang yang beriman itu fi raudatin hadara, berada di taman-taman yang hijau. Kalau mati syahid itu sudah bisa menikmati surga. Ruhnya itu bisa menikmati surga. Tapi kalau mati biasa, tidak syahid, mati husnul khatimah, itu masih diiming-imingi. Jadi kan ada 5 jenis ruh itu. Kalau nanti kita akan bahas sampai di bab ruh itu. 5 jenis ruh. Kalau para nabi, para rasul, jelas ruhnya di mana? Sudah berada di dalam surga. Ini ruhnya para nabi dan rasul. Yang kedua, ada ruhnya syuhada. Kalau syuhada ini ruhnya di surga tapi pagi sore. Jadi pagi dan sore saja diizinkan masuk ke dalam surga. Kalau orang mukmin yang mati, bukan mati syahid, ini diperlihatkan tempat tinggalnya berupa surga. Makanya doanya orang mukmin di dalam kubur itu apa? Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan hari kiamat. Ya Allah endang kiamat. Kenapa? La'alli arji' ila ahli wa mali, biar aku segera kembali kepada keluargaku. Kemudian ruhnya orang yang mukmin tapi yang ma'asi, bermaksiat. Yang mukmin bermaksiat ini yang masih apa? Rawan. Makanya digantung antara langit dan dunia. Jadi tidak mendapatkan nikmat kubur. Kemudian yang terakhir, ruhnya orang kafir, ini yang mendapatkan azab kubur. Jadi kata Syekh Abdul Aziz, apa maksudnya banyak mengingat kematian? Yaitu menjadikan senantiasa ingat mati sampai dia sadar untuk menyiapkan bekal. Kita lihat dalam kitab halaman 484 itu. Dari Anas bin Malik, ada seorang laki-laki yang disebut hadapan Nabi, dan mereka memuji-muji orang itu. Lalu Rasulullah itu bersabda, apakah orang itu juga mengingat mati? Mereka jawab, kami belum pernah mendengar dia menyebut-nyebut kematian. Beliau bersabda, berarti orang itu seperti yang bukan, seperti yang kalian sebutkan. Berarti kalau ada orang itu dikatakan baik, ada orang ini, kisahnya kan apa? Ada sahabat yang namanya disebut-sebut itu baik. Pertanyaan Nabi simpel. Apakah orang itu sering mengingat kematian? Kata temannya, saya belum pernah dia mengingat tentang kematian. Maka kata Rasulullah, tidak sebagaimana yang kau sebutkan kebaikannya. Karena orang baik itu bisa dinilai dari berapa banyak dia mengingat mati. Ingat mati, Bu? Kadang ingat, kadang ingat. Ini pernah terjadi pada seorang sahabat itu, namanya Khanzalah. Ini kalau kita mengambil kisah ini, kita emang mirip-mirip munafik itu. Khanzalah itu ketika
Ini padahal Khanzalah itu orangnya saleh. Beliau itu min kutabir Rasul. Bagian dari kutab, bagian dari sekretarisnya Rasulullah. Khanzalah al-Usaidi. Sedikit saya bahas. Nih. Siapa Khanzalah itu? Khanzalah al-Usadi qala wa kana min kuttabi Rasulullah sallallahu. Beliau itu salah satu di antara kutab. Kutab itu sekretaris. Jadi Nabi itu punya banyak sekretaris yang diizinkan khusus untuk menulis Al-Qur'an. Jadi bukan ngatur jadwalnya Nabi ya. Jadi sekretaris yang diizinkan untuk menulis Al-Quran. Gak semua sahabat, itu hanya berapa sahabat yang Allah izinkan untuk menulis Al-Quran. Rasulullah izinkan untuk menulis Al-Quran. Makanya dulu hadis itu tidak boleh ditulis. Hadis itu nggak ditulis. Setelah 200 tahun setelah wafatnya Rasulullah baru hadis itu ditulis. Makanya kan muncul hadis dhaif, hadis maudhu, bercampurnya itu. Karena dulu memang di saat Rasulullah masih hidup, hadis ini tidak diizinkan untuk ditulis. Kenapa? Dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Makanya yang ditulis itu hanya Al-Quran, dan Al-Quran juga apa? Selain ditulis, dihafal. Jadi biar dikuatkan, dihafal plus juga ditulis. Salah satu yang bagian nulis ini namanya Khanzalah. Satu ketika laqiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Khanzalah. Satu ketika Abu Bakar itu ketemu sama Khanzalah. Kemudian Abu Bakar tanya, bagaimana keadaanmu Khanzalah? Khanzalah itu jawabannya gak nyambung. Kan orang kalau ditanya keadaan jawabannya apa? Baik, sehat, utang wis beres itu kan. Alhamdulillah, mari. Lah ini enggak, pertanyaannya kaifa anta ya Khanzalah? Ya apa kabarmu? Gimana keadaanmu Khanzalah? Jawabannya apa? Nafaqa Khanzalah. Khanzalah munafik. Kaget Abu Bakar. Aku takut nih keadaanmu kok malah jawab apa? Munafik. Ditanya, qala subhanallah, kata Abu Bakar, maha suci engkau ya Rabb. Apa maksud kalimat engkau mengatakan munafik? Apa jawabannya? Ma taqulu? Qala qultu nakunu inda Rasulullah yudzakkiruna bin nar wal jannah. Ini kalimatnya. Saya itu, kata Khanzalah, wahai Abu Bakar, saya kalau lagi sama Nabi, dekat sama Rasulullah, mungkin lagi baca Quran atau mungkin lagi nulis Quran itu, yang terbayang itu hanya surga sama neraka. Jadi yang bayangan saya itu ketika lagi di samping Nabi itu bayangannya tentang apa? Akhirat aja itu. Ka'anna ra'ya ainin, seolah-olah akhirat itu kehidupannya kayak di depan mata itu. Bagaimana Nabi menceritakan tentang dahsyatnya tiupan sangkakala, bagaimana sulitnya nanti di padang mahsyar, bagaimana sirat, bagaimana yang akan masuk ke dalam surga syaratnya harus menyeberangi sirat, yang masuk terjatuh masuk dalam neraka, itu kan kebayang semua. Seolah-olah ketika Nabi itu cerita itu kayak saya berada di pengalaman, berada di situ. Saking apanya? Kuatnya ingatannya kepada hari kiamat ketika dekat dengan Rasulullah. Setelah itu kata nih, kenapa kok ngatakan munafik ini? Fa'idha kharajna, dan ketika kami keluar min indi Rasulillah, dari sisi Nabi, artinya tidak lagi di samping Rasulullah, afasna ala azwaj, kami kumpul, kami berinteraksi dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan pekerjaan, fanasina katsira, kami akhirnya lali. Ya, coba orang yang korupsi itu kira-kira ingat mati apa enggak? Ingat. Iya. Ingat, mesti ingat. Gak mungkin ada orang gak ingat mati gitu. Mesti ingat, cuma pas di saat lagi ini aja loh, pas berinteraksi itu loh. Mumpung untuk kesempatan. Pas ketika ada kesempatan itu yang lupa mati. Jadi kemudian sama beliau mengatakan apa? Tapi ketika saya berkumpul sama keluarga, kami lupa. Jadi artinya apa? Nyaman dengan kehidupan dunia, nyaman dengan keluarga, nyaman dengan pekerjaan, sehingga kami melupakan akhirat. Maka kami ini munafik. Kenapa? Nggak sama antara di saat lagi berada di sisi Nabi sama di luar. Kalau kayak begini definisi munafik, kita ini munafik semua. Coba ada orang meninggal, jenengan ngantar jenazah. Yang terbayang apa?
Ya Allah. Kadang saya tetangga kemarin meninggal itu. Ketika sudah masuk kubur sudah kebayang apa? Habis ini sudah ditanya malaikat. Ya opo lek ison jawab sampai hari kiamat ku dikepui op. Itu kebayang ke situ, Bu. Pas lagi apa? Ngimami, nangis pas ngimami. Tapi ketika saya berangkat kerja, di apa kena lampu merah macet di rotok mangkal kadang bahkan pingin diterobos itu kan kebayang ke situ. Kenapa? Manusiawi itu loh. Ada dua sisi kehidupan kita. Di saat dekat sama Nabi yang terbayang adalah neraka dan sulitnya orang masuk surga. Di saat berinteraksi dengan kehidupan dunia, uang panas pun ya kadang digowo. Yang penting bisa mendinginkan. Gimana uang panas biar dingin? Simpan di brankas itu kan. Makanya kan brankasnya dijebol kemarin itu apa? Dingin semua akhirnya sudah duitnya. Dan maka Abu Bakar ngatakan, "Fawallah inna lanalqa mithla hadza." Kata Abu Bakar, ya kita juga pasti akan mengalami demikian. Ayo ketemu Rasulullah. Akhirnya berangkat dua orang ini ketemu Rasulullah SAW. Kemudian cerita ini. Wa ma dzaka qultu ya Rasulullah inna nakuna 'inda tudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'aynin fa idza kharajna min 'indika 'afasna al azwaj. Ceritanya sama lah itu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya. Apa kata Rasulullah? Lau tadumuna ala ma takununa 'indi. Seandainya engkau mampu mempertahankan sebagaimana keadaanmu ketika berada di sisiku. Artinya ketika engkau berada di rumahmu, engkau berkumpul bersama dengan keluarga, kumpul sama anak, kumpul sama pekerjaan di pasar boleh untung, bayanganmu itu masih tetap kehidupan akhirat sebagaimana engkau berada di sisiku. Apa kata Rasulullah? La safathumul malaikah, maka malaikat akan mendatangimu kemudian menjabat tanganmu ala furushikum, di atas kendaraan-kendaraan kalian, wa fi turukikum, dan di atas jalan-jalan, walakin yakhadala sa'atan wa sa'atan. Jadi kata Nabi, kalau posisi kita, posisi keberadaannya persis kayak jenengan di dekatnya orang mati. Kan pas di dekat orang mati yang kebayang apa? Yes, mati aja kebayang. Kebayang juga apa? Ya pembentuk bahkan dosa-dosa loh terlintas di sini. Gimana cara mempertanggungjawabkan ini? Kebayang semua itu. Tapi ketika kemudian dia keluar, artinya jauh dari keluarga. Kalau posisi orang ini sama, ingat ya ketika dekat dengan apa? Makam ataupun kubur dekat dengan orang meninggal, maka Rasulullah mengatakan apa? Malaikat akan datang untuk menyalamimu setiap hari. Walakin sa'atan, tapi ada saatnya. Artinya nggak mungkin orang itu langsung terus-terusan kayak begitu. Pasti ada momentum ingat mati, ada momentum lali. Lebih banyak apanya? Yang bikin lali apa sih? Iya. Apalagi, tapi insya Allah lah kalau seusia kayak jenengan ini, artinya komunitas sudah banyak dengan komunitas ibadah ya. Coba orang yang pensiun, si komunitasnya apa? Nyanyi, keroncong, joget. Itu kan ketika lagi apa kumpul, ada yang main organ, kemudian mama nyanyi, joget sama yang suami orang atau istri orang, itu kan wajar dianggap sebagai apa? Teman kok, sama alumni, joget. Itu kan soalnya kemudian apa? Kailing mati gitu. Harusnya ketika kumpul kayak begitu itu di absen. Gimana di absennya? Semua yang dulu berangkat bareng itu di absen. Artinya yang satu angkatan absen. Kemudian ketika disebut yang sudah mati, itu baru diingatkan. Iki akan tanawak di berek wis mati limo. Ketaannya apa? Ya, ketaannya kita akan nyusul. Ada yang begitu ketika lagi nyanyi? Nih, saya anukan dulu. Saya tampilkan dulu hadisnya. Apa? Dari delegasi malaikat maut ini. Salah satunya delegasi malaikat maut itu kan apa? Matinya orang yang seangkatan. Jadi orang yang seangkatan mati itu bagian dari peringatan.
Itu bagian dari meskol. Ada yang sudah punya teman seumuran yang sudah meninggal? Seumuran ibu? Kenapa meninggal? Iya. Padahal cuma kita itu jarang mengingat yang mati. Kesalahan kita itu memandangnya orang yang lebih tua dari kita, kemudian nanti kita bayangkan, ben aku lek umur sakmono. Itu kan kita yang sering begitu kan. Ada orang umur 80 ya, si sehat ya, si iso jalan, si iso pagi itu masih bisa muter, kan kebayang. 80 si sehat ya, ben aku lek wis 80. Jadi ketokane kita itu umurnya akan sampai. Kenapa nggak pernah memikirkan yang mati-mati dulu? Ini kita lihat keterangan. Warwiyah anna malakul maut dakhala Daud alaihissalam faqala man anta. Malaikat maut itu mendatangi Nabi Daud untuk diwafatkan. Tapi Nabi Daud ini nggak tahu kalau itu malaikat maut karena malaikat maut berwujud manusia. Rata-rata begitu. Bahkan Nabi Musa itu menampar pipi malaikat maut itu karena apa? Di saat masuk ke dalam rumah ada laki-laki. Di dalam kamar dalam kamar Nabi Musa itu ada laki-laki, wajar ditampar sama Nabi Musa ya. Keluar sampai lepas kedua mata itu malaikat maut. Saking kerasnya tamparan Nabi Musa. Itu nyata. Kemudian sama dengan ini. Tiba-tiba di balik pintu, karena Nabi Daud itu, beliau itu punya sifat pencemburu yang kuat banget cemburunya beliau. Maka setiap kali beliau keluar rumah itu istrinya dikunci di dalam rumah, dibawa kuncinya dari luar. Itu benar kok. Jadi kalau keluar 1 bulan, ya 1 bulan di dalam rumah, gak keluaran dia. Ya makanya disiapkan dulu. Jadi kebutuhannya itu disiapkan dulu. Nggak ada belanja ini Bu, nggak keliling beliau nggak ada ya Bu. COD juga nggak ada. Jadi disiapkan dulu kebutuhan. Kira-kira kan beliau biasanya apa? Kalau safar ke sana, biasanya perjalanan yang ditempuh berapa hari, berapa bulan itu sudah disiapkan. Jadi tidak keluar. Tiba-tiba di saat Nabi Daud sedang tidak di rumah, di balik pintu itu ada sosok laki-laki. Marah istrinya itu. Tapi mau dipukul ya Kak Wan yang sendirian juga. Laki itu diam di balik pintu, diam aja tuh, nggak ngomong apa. Ketika ditanya kamu siapa, nanti kalau suamiku datang tak laporkan. Diam aja gak ngomong. Makanya nanti lihat kalau di rumah aja dengan anak laki-laki meneng aja. Itu renungkan itu. Ya. Malaikat ini malaikat maut, cuma berwujud manusia. Tiba-tiba Nabi Daud datang. Nabi Daud datang padahal rumah masih terkadang terkunci. Lewat nanti kok iso masuk itu. Itu benar. Makanya istrinya tuh kaget. Kenapa? Karena dia tidak bawa kunci. Istrinya itu di dalam rumah, kuncinya dibawa suami. Tiba-tiba ada sosok laki-laki. Ketika ditanya diam. Maka ketika Nabi Daud tanya, man anta, kamu siapa? Dia menjawab, man la yahabul maluk. Aku adalah makhluk yang tidak ada raja yang aku takuti. Wala tamna' minhul qusur, dan tidak ada benteng yang menghalangiku. Walak bin Rasya, dan aku adalah makhluk yang tidak bisa disogok. Akhirnya Nabi Daud sadar, iki malaikat maut. Apa kata? Oh berarti kau malaikat maut? Iya. Lihat kalimatnya Nabi Daud. Ataitani walam asta'iddu ba'd. Kamu datang kepadaku kok gak japri sih mas? Kok gak ngomong? Kok gak WA biar aku siap-siap gitu loh. Kok gak ngomong? Nabi Daud itu ngomong begitu. Kok gak japri sih? Coba japri kan itu persiapan. Akhirnya apa? Lihat, ya Daud, aina fulanan qarib, aina fulan qaribuka. Ini. Jadi kalau ada orang tetangga yang meninggal, ada teman yang seangkatan, sepantaran, seumuran itu bagian dari peringatan kematian. Ya ini. Ya Daud, aina fulan qaribuka. Mana kerabatmu itu si fulan? Yang disebut tuh nama yang sudah meninggal. Aina fulan jaruka, mana tetanggamu itu si fulan? Qala mata, sudah mati. Qala amma kana laka fiha ibratan litasta'id. Nah itu bagian pelajaran Daud bahwa engkau harus persiapan. Wong seumuranmu sudah banyak yang meninggal, maka sisanya otomatis engkau pun juga akan meninggal. Maka disebut dengan peringatan kematian itu apa? Kematian orang yang kita kenal yang seumuran.
Yang kedua Pak, waqila an-nadhiru al-humma. Dikatakan an-nadhir peringatan kematian al-humma. Yaitu apa? Demam. Jadi demam itu bagian dari peringatan malaikat maut. Makanya kalau dengan demam itu tak ubahnya sudah di video call. Ya, kalau demam itu peringatan kematian. Monggo ndang wasiat. Oh, bisa diobati. Jadi demam. Kemudian apa? Pegang bagian kaki. Kalau bagian kaki itu apa? Sudah anyep adem itu. Berarti ruh yang ke kaki itu sudah nggak sampai. Nah, di saat itulah kemudian dia ditalkin dengan kata la ilaha illallah. Kenapa? Karena ruh itu dicabut itu merambat dari ujung jari kaki. Jadi merambat dari jari tangan sama jari kaki itu merambat. Berhenti nanti di lutut, nafas dulu, nanti dari lutut ditarik lagi ke perut atau ke pinggang, dari pinggang berhenti di horo-horo kerongkongan, dari kerongkongan inilah baru tugasnya malaikat maut untuk mengeluarkan dari jasad. Kalau yang nyabut itu masih anak buahnya ya, makanya sering pegang bagian kaki. Kalau anyep itu berarti ruh yang ke kaki sudah nggak sampai. Masih kalau rada anget berarti masih sampai ruh ke kaki. Kemudian kita lihat Ibnu Umar di kitab itu. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi pernah ditanya, siapakah orang yang paling perkasa itu? Jadi suatu ketika Ibnu Umar tanya kepada Nabi, ya Rasul, siapakah orang yang paling perkasa ya Rasul? Maka jawaban Nabi, orang di antara mereka yang lebih banyak mengingat mati dan yang lebih keras dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mereka yang seperti inilah orang yang paling perkasa. Jadi orang paling kuat kata Nabi, bukan orang yang paling gede fisiknya, tapi orang yang paling banyak mengingat kematian. Imam Hasan Al-Basri, kematian itu melecehkan dunia dan tidak menyisakan kesenangan bagi orang yang berakal. Selagi seseorang mengharuskan hatinya untuk mengingat mati, maka dunia terasa kecil di matanya dan segala apa yang ada di dalamnya menjadi remeh. Jadi orang kalau sudah mengingat dunia, itu pasti akan, orang yang banyak mengingat mati pasti akan meremehkan capaian dunia. Ini kalau kata Imam Hasan Al-Basri. Jika Ibnu Umar radhiyallahu anhu ingat mati, maka dia akan menggigil. Setiap malam dia mengumpulkan para fuqaha, lalu saling mengingatkan kematian dan hari kiamat, lalu mereka semuanya menangis seakan-akan di hadapan mereka ada mayat. Ini kisah-kisah tentang orang yang mengingat mati. Apakah istimewaan orang yang banyak mengingat mati? Nih, keistimewaannya. Ad-Daqqa rahimahullah beliau menjelaskan ini keistimewaan orang yang banyak mengingat mati. Apa itu? Man akatara min dzikril mauti akramu bi thalathati asya. Kata Imam Ad-Daqqa rahimahullah, barang siapa orang yang banyak mengingat mati, maka Allah akan berikan atau Allah akan muliakan dia dengan 3 perkara. Jadi orang yang banyak mengingat mati dimuliakan oleh Allah dengan 3 kemuliaan ataupun 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang banyak mengingat mati itu pertama pasti segera bertaubat. Jadi ini yang pertama. Hikmah dari orang yang banyak mengingat mati itu pertama apa? Segera bertaubat. Tapi kalau orang yang mikir panjang, mesti umur piro? Kita kan masih begitu, masih umur berapa? Masih insya Allah panjang lah, nyantai. Nanti kalau sudah pensiun baru, rata-rata kita kan demikian. Nanti kalau sudah pensiun insya Allah masjid tak jaga. Terus apa lagi? Ibadah yang lain tak lakoni itu setelah
Tapi bersyukur kalau Allah panjangkan umur sampai pensiun sehingga cita-cita itu masih bisa dilaksanakan. Yang lebih parah kan ketika apa? Menunda-nunda taubat sehingga sampai dibawa kepada kematian. Jadi orang yang banyak mengingat mati itu salah satunya apa? Ta'jilul taubah. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Wa qana'atul qalbi. Yang kedua, orang yang banyak mengingat mati itu pasti Allah akan hadirkan sifat qanaah di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia sadar orang yang banyak mengingat mati itu orientasinya hanya ingin nanti mati dalam keadaan tidak menyisakan harta, biar hisabnya tidak terlalu berat. Ini orang yang punya sifat qanaah. Qanaah itu apa? Ya, kurmo. Ya, syukur lan nerimo. Jadi makanya kita itu harus perbanyak makan kurma, perbanyak makan itu. Kenapa? Syukur lan, berarti syukur itu mensyukuri apa yang ada pada dirinya, kemudian nerimo itu tidak membandingkan apa yang ada pada dirinya dengan orang lain. Itu yang disebut dengan kurmo. Maka man aktsara min dzikril mauti aqrabu bi talati asya. Yang pertama ta'jilut taubah, yang kedua dihadirkan dalam hatinya punya sifat qanaah. Yang ketiga wa nasyatul ibadati, dan akan dibikin semangat dalam beribadah. Jadi tidak akan menunda-nunda ibadah. Makanya ightanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah kalian 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Itu kalau di hadis halaman 489 di kitab 489 itu ada hadis di atas halaman 489. Ightanim khamsan qabla khamsin. Jagalah oleh kalian, pergunakanlah oleh kalian, manfaatkanlah oleh kalian khamsan, 5 perkara, 5 hal qabla khamsin, sebelum nanti datang 5 perkara. Jadi perhatikanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa saja itu? Yang pertama, kalau kata Nabi, syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tua. Di sini bukan dimanfaatkan dalam rangka bermaksiat, ya. Manfaatkan dalam rangka beribadah mumpung sehat. Yang mau umroh jangan nunggu tua, muda berangkat. Makanya di antara 7 golongan nanti akan mendapatkan naungan Allah itu, sab'atun yudhillumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kata Rasulullah yang akan mendapatkan naungan nanti yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa itu? Yang nomor 3 itu apa? Rajulun asyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang senantiasa tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara orang nanti yang akan mendapatkan naungan salah satunya orang yang memanfaatkan masa mudamu untuk beribadah. Makanya di mana-mana masjid itu rata-rata yang ngisi umur berapa? Apalagi perumahan-perumahan yang lama ya. Pengurusnya pancet ya. Yang bagian adzan itu pengurusnya itu, subhanallah. Sampai kalau di masjid ini, sampai tak tanya masjid Ramadan Gria Santai itu, kan pengurusnya sepuh-sepuh, wes guru-guru besar semua. Yang sholat anak-anak muda itu gak ono. Tak kuyen, wah kemana nama? Gak tahu, Ustaz. Hilang semua. Ya hilang itu berarti apa? Pindah perumahan. Cuma kadang apa? Yang muda-muda itu juga kadang lebih nyaman tidak beraktivitas di masjid. Lebih nyaman aktivitas di mana? Waktu pulang Ramadan itu malam 27 ngisi di
situ di Ramadan kalau nggak salah, atau di APM di Masjid Hidayatullah APM tuh Muculang, turun coba lewat bawah, lewat Suhat itu bawah. Oh subhanallah, ramai anak-anak muda yang mencari Lailatul Qadar. Iya, padahal malam 27 Lailatul Qadar itu kan identik dengan malam 27, walaupun disuruh nyari di malam-malam ganjil, tapi yang paling banyak itu kan di malam 27. Saya perhatikan, ya Allah, ya wajar itu kan. Makanya Nabi berpesan, mumpung si muda, gunakan masa mudamu dalam rangka beribadah. Kenapa panggilan orang itu umur 40? Panggilan malaikat maut ke umur 40. Jadi malaikat maut itu video call itu di umur berapa? 40. Kenapa? Ini. Jadi malaikat maut itu menyeru sesuai dengan tingkatan umur. 40 yang pertama. Jadi 30 belum ditelepon malaikat maut. Ini. Jadi malaikat maut itu apa? Menyeru setiap orang di pagi sama sore selama matahari masih terbit. Hai orang yang telah mencapai umur 40 tahun. Ada yang sudah 40. Jadi umur 40 itu teleponnya pertama. Apa ya? Video call pertama itu umur 40. Kenapa? Di sini peringatannya. Inilah saat kalian mengambil bekal untuk akhiratmu selagi kalian masih akalnya sehat, tubuhnya masih kuat. Jadi kenapa orang dipanggil umur 40 itu untuk mencari bekal? Karena nanti dari 40 ke atas itu bukan tambah kuat, tapi tambah apa? Tambah lemah. Maka di sini kan, ini 40 itu di sini. 40 ke 50 itu turun. Maka 40 ke 50 turun artinya mumpung sudah Allah panjangkan umur 40 tahun, maka perbaiki orientasi hidupnya, jangan lagi mengejar nikmat dunia tapi bergeser untuk mengejar nikmat akhirat. Makanya video call pertama umur 40. Kalau sudah 40 ke atas itu tiap hari didatangi malaikat 5 kali. Malaikat maut salaman pada kita per hari 5 kali. Nggak sadar. Dan kita itu disalami malaikat maut setiap hari 5 kali. Iya, di waktunya sholat itu disalami kita. Bahkan malaikat mengatakan apa? Aku lebih tahu dari dirinya perkara yang kecil ataupun yang besar. Artinya kita itu kan punya masalah besar ataupun kecil. Malaikat maut tuh jauh lebih tahu daripada diri kita. Saking apanya? Saking seringnya. Nanti baru panggil lagi umur berapa? 50 tahun. 50 disuruh apa? Telah dekat saatnya untuk memetik dan panen. Berarti kan umur 40 kita disuruh apa? Nanam. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim itu apa? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu apa? Mazra'ah, ladang. Ladangnya kehidupan akhirat. Man yazra' yahsud. Siapa yang nanam dia yang akan manen. Man yazra' yahsud. Man yazra' yahsud. Siapa yang menanam dia akan panen. Artinya kita tidak mungkin memanen tanaman orang lain. Man zar'a fiha khaira, barang siapa yang di dunia dia menanam kebaikan, hasadah fiha khaira, nanti di hari kiamat pun kebaikan itu kita yang manen. Gak mungkin ibu tetangga jenengan berbuat baik, nanem, tapi nanti pada hari kiamat jenengan yang
panen. Kecuali kalau tetangga yang baik itu punya utang, kemudian gak bayar, itu baru nanti jadikan panen. Panen pahala dari orang yang gak bayar utangnya. Kalau tidak diikhlaskan. Diikhlaskan juga panen, tapi panennya apa? Langsung ditransfer berupa sedekah. Tapi kalau tidak dituntaskan, jadi panen pahala-pahala tetangga atau pahala teman yang punya utang yang tidak dituntaskan di dunia. Makanya Allah katakan kata ulama apa? Siapa yang nanam dia yang akan panen. Makanya wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu mendapatkan apa yang dia usahakan. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Dosa kita yang tanggung jawab. Dosa kita yang tanggung jawab. Jadi nggak mungkin kemudian dosa orang lain kita yang nanggung, ataupun dosa kita nanti orang lain yang nanggung, nggak bisa. Makanya konsepnya jelas. Yang menanam kebaikan dia memetik kebaikan, yang menanam keburukan dia juga yang akan memetik keburukan. Nggak mungkin dosa-dosa kita orang lain yang dihisap, dan nggak mungkin dosa-dosa orang lain kita yang dihisap, kecuali apa? Ada sangkut paut. Seperti seorang istri dia berbuat dosa, apakah nanti suaminya ikut nanggung dosa? Istri berbuat dosa, suami ikut nanggung? Seakan suami. Ya, jadi kalau gak boleh, Pak. Nanti istri yang berbuat dosa, suami yang dihisap, seakan suami. Sudah berat hidupnya, di akhirat sih kokon mikir apa? Terus ini istri. Jadi artinya yang memang benar nanti itu, kalau istri terang-terangan berbuat dosa, suami membiarkan, mendukung, bahkan mendiamkannya, baru di situ yang disebut dengan dosa istri ngalir kepada dosa suami. Tapi kalau suami itu sudah mengingatkan istri tanpa sepengetahuan suami berbuat dosa, maka suami tidak bertanggung jawab. Karena dosa itu kita yang berbuat, ya kita yang bertanggung jawab. Karena kita itu bukan orang Nasrani. Kalau Nasrani lumayan. Kita yang berbuat dosa, Yesus yang, makanya mereka kan rotok santai itu kan. Korupsi berapapun ya tenang. Kenapa? Mana? Padahal Allah katakan Allah taziru waziratan wizra ukhra. Makanya pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ightanim khamsan qabla khamsin. Halaman berapa tadi? 489. Pertama, gunakan masa muda sebelum masa tua. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jadi disuruh manfaatkan mumpung sehat. Ngaji mumpung masih sehat, is OTW. Ya, jadi kalau ada kesempatan Ibu, mumpung masih sehat. Satu saat nanti fisik ini pasti akan berhenti. Artinya satu saat pasti akan lemah. Nih keterangannya hampir sama ya. Iqtadim khamsan qabla khamsin. Pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, wasihhatika qabla saqamika. Masa sehatmu sebelum nanti datang masa sakit. Kan banyak orang di saat lagi sakit baru keinginan untuk berbuat baik. Di saat lagi sakit parah tanya, gimana sholatku ini? Kemarin sih turun sakit apa? Sholat. Ya, ada kisah itu kan banyak peristiwa-peristiwa. Bahkan ada sahabat Nabi itu. Ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini masyhur kisah beliau kan. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu Ibu, beliau itu punya harta kaya raya beliau, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian
Beliau punya anak perempuan hanya satu. Kondisi sakit parah. Sehingga kemudian beliau didatangi sama Nabi, disambangi lah. Setelah disambangi cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya harta yang banyak ya Rasul. Sedangkan saya hanya punya satu anak perempuan untuk menjadi ahli waris. Kalau saya tinggalkan harta ini ya Rasulullah, ini terlalu banyak. Apa jawaban beliau? Apakah boleh saya sedekah dengan 2/3 hartaku saya sedekahkan? Maka jawaban Nabi, tidak. Banyak. Gimana kalau separuhnya ya Rasul? Tidak, kata Nabi. Itu terlalu banyak. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Nah, baru sepertiga itu baru boleh. Sini sedikit kayaknya di sini nih hadisnya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika beliau mau meninggal, ini kisahnya. Nih. Ya Rasulullah, ini Amir bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, aqala adani an-nabi sallallahu fi hajjatil wada'i min waja'. Nabi itu habis haji wada. Kan ini sudah mendekati umur Nabi ya. Setelah haji wada, beliau sempat nyambangi sahabatnya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian kondisinya min waja' dalam keadaan sakit keras, sakit parah. Ashfaitu min adal maut. Aku pun berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku ini sangat keras sebagaimana yang engkau lihat ya Rasul. Seolah-olah ini sakit yang mengantarkanku kepada kematian. Saya takut mati dengan sakit ini ya Rasulullah. Beliau bukan takut matinya, beliau cuma takut mati dalam keadaan meninggalkan harta yang perlu banyak. Wa ana dzumalin, aku punya harta banyak, wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Saya tidak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan. Anak perempuan itu kan kalau satu kan dapat setengah. Kalau nggak punya anak laki, perempuan saja satu dapat separuh. Ibunya dapat 8, sisanya untuk saudara dari suami, saudara laki. Kalau anaknya perempuan 2 atau 3, perempuan semua nggak punya anak laki, 2/3 dibagi rata. Contoh anaknya 3 perempuan semua, maka harta warisnya itu 2/3 dibagi setengah-setengah, dibagi 3 atau dibagi 2, tergantung anak perempuannya. Setelah itu kemudian, bolehkah ya Rasul, afatasaddaqu bitulutai mali? Apakah boleh saya sedekah dengan 2/3 hartaku ya Rasul? Jawaban Nabi apa? Lah, kenapa tidak boleh di sini? Iya, itu kan harapannya. Enggak, kenapa kok ditolak? Padahal Abu Bakar sedekah dengan seluruh harta diterima. Abu Bakar sedekah dengan separuh harta diterima. Utsman sedekah dengan harta yang melimpah, Rasulullah terima. Kenapa ini ditolak? Bedanya itu kondisi. Kalau Abu Bakar itu sehat, sedekah, maka nilainya sedekah kalau sehat. Tapi kalau sakit ini nilainya bukan lagi sedekah, tapi berubah jadi wasiat. Jadi kalau sehat ibu, contoh kayak begini jenengan, sedekah seluruh harta sedekah, ya kita terima boleh. Tapi kalau sudah kondisi sakit itu baru ngomong, boleh nggak 2/3 hartaku ini saya sedekahkan? Itu nilainya bukan lagi sedekah, walaupun pakai kalimat sedekah. Maka Nabi mengatakan enggak. Gimana kalau separuh? Enggak. Gimana kalau sepertiga? Iya, sepertiga itu sudah banyak. Jadi yang ditolak itu bukan karena hartanya, tapi karena kondisi. Orang kalau sehat, sedekah, ya berarti nilainya sedekah murni. Tapi kalau orang sudah sakit mau berniat sedekah, nilainya
wasiat. Makanya wasiat itu maksimal hanya sepertiga, tidak boleh lebih dari itu. Makanya pesannya Nabi tadi apa? Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Jadi karena ketika sakit nanti akhirnya apa? Yang terjadi justru bukan lagi bernilai sedekah tapi bernilai wasiat. Dan akhirnya apa? Rasulullah kemudian melarang salah satunya karena sakit itu juga bukan seberat orang yang sakit itu bukan berarti langsung akan mati, enggak. Akhirnya ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas setelah apa? Sakit dicambangi Nabi, sehat sampai punya 17 anak setelah itu. Baru kemudian meninggal. Jadi nggak langsung meninggal gitu. Terus kadung di sedekahnya 2/3, merok benar apa? Nggak situ mati. Ya, jadi ini kondisi ya. Jadi yang dilarang itu karena apa? Keadaan. Makanya ketika ada orang ngomong, ketika sudah sakit ngomong, itu baru namanya apa? Wasiat. Kayak begini, dengan sakit parah ibu. Mari ngono Pak. Nah, kumpul no kabeh. Iku rumah sing di pojokan iku tek KKE. Rumah yang di apa? Permata Jingga itu punya adik. Terus tanah yang kosong di depan itu ini punya sing anak terakhir. Ini sudah nggak berlaku. Ini bukan lagi apa? Hibah, bukan, tapi berubah menjadi apa? Wasiat. Sedangkan wasiat itu tidak berlaku untuk ahli waris. Kecuali kalau lagi sehat kayak begini, kumpulkan anaknya. Kumpulkan, habis itu dibagi. Apa hibah itu? Ya diserah terimakan. Contoh ini apa namanya? Sertifikat rumah. Nah, ini anak pertama. Ini sertifikat rumah. Rumahnya ada di ujung, di depan ini. Ini milikmu. Bawa terima. Maka sudah berpindah tangan. Kepemilikan sudah berpindah. Kalau nanti harus bayar pajak, maka dia sudah yang bertanggung jawab. Itu apa? Hibah. Dilakukan di saat masih sehat, normal. Tapi kalau sudah kondisi sakit, sudah tidak lagi berlaku hibah, tapi namanya apa? Wasiat. Jadi di situ keadaan mumpung sih sehat. Ya. Karena nanti kalau sudah sakit, kemudian apa? Ayo umroh yuk. Tapi aku pengen sih, tapi sopo sing nonton aku, sopo sing nyuruh aku, itu sing repot. Wah, aku kon nyuruh. Akhirnya sampai sana berangkat yang nyuruh orang Arab. Hitungan kebut itu kan, puanter orang Arab itu. Allah. Aku wis wedi aku. Aduh, gak situ moco po. Gimana mau moco sedangkan apa? Hatinya deg-degan itu saking banternya. Karena memang sudah jalur lalu lintasnya itu. Apalagi kayak sa'i itu. Surung-surungan itu, coba itu. Insya Allah gak sempat baca. Kenapa? Takut. Saya dulu bawa jamaah itu. Akhirnya minta tolong Ustaz. Apa? Sudah sepakat harganya kalau nggak salah 75 rial, sepakat. Tapi tolong Ustaz, suruh pelan-pelan ya. Benar ya, kata Mas, tak mahal ya? Soalnya tak mahal, pelan-pelan. Udah bener, pelan-pelan. Akhirnya ternyata setelah pelan-pelan itu, minta lagi 75. Jadi setelah nyuruh, minta lagi 75. Kenapa? Aku lagi gak pelan untuk loro iki. Ya Allah. Jadi kalau nggak pelan, saya sudah dapat 2 ini. Ini gara-gara pelan akhirnya dapat 1. Ya Allah. Seorang Arab ini. Wis Arab maklum lah itu kan. Arab mati kena ini. Wis pakatnya segitu ya. Nah, tiba-tiba setelah ini minta karena apa? Minta pelan-pelan itu kan. Ya Allah. Padahal pelan-pelan itu bukan mintanya karena ini nggak takut dong sepuh ini kan. Sudah sepul, mau baca aja gak bisa udah kondisi sakit ya. Makanya mumpung sih sehat ya mumpung sehat. Yang ketiga apa? Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum nanti masa datang fakirmu, miskinmu. Jadi artinya apa? Mumpung kaya, gunakan kekayaan itu dalam rangka untuk beribadah. Kaya itu Ibu, itu bukan hinaan. Kaya itu juga bagian dari pujian. Makanya disebut dalam Quran itu, kaya itu disebut dengan apa? Harta itu disebut dengan kata qiyam, penopang hidup.
Bahkan harta itu juga disebut dengan al-khair, kebaikan. Selama ini kan kita ini kaya itu kan identik dengan apa? Ya ahli maksiat banyak. Kenapa? Karena semuanya serba ada, hidupnya tidak pernah kekurangan, nggak pernah sedih. Padahal kaya itu kata Allah itu bisa disebut pertama al-khair. Khair itu artinya apa? Kebaikan. Ini ayatnya. Kutiba alaikum. Diwajibkan atas kalian kata Allah. Idza hadara ahadukumul maut. Ketika datang kepada kalian kematian, in taraka khairan. Kalau kalian meninggalkan khair, kebaikan. Apa maksud kebaikan di situ? Harta. Jadi harta itu kebaikan. Jika apa? Ini, jika harta itu berada di tangan orang yang saleh. Makanya disebutkan ini di paling bawah itu, ya Amru. Ini Nabi berpesan kepada Amru bin As. Ni'mal malu as-salih fi lil mar'i as-salih. Kata Nabi, sebaik-baik harta yang saleh atau sebaik-baik harta itu ketika berada di tangan orang yang saleh. Jadi orang saleh punya harta, maka hartanya disebut dengan kata apa? Khair, kebaikan. Karena dengan kesolehan seseorang, harta ini dipakai media sarana untuk berbuat baik. Kemudian yang kedua, harta juga bisa disebut dengan kata apa? Qiyam, penopang hidup. Ini kepada anak yatim ini. Ini wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Janganlah engkau serahkan as-sufaha, hartanya kepada orang bodoh. Kalimat orang bodoh di sini siapa? Anak yatim yang belum baligh. Jadi walaupun nanti contoh ada orang tua meninggal, ada anak yatimnya di situ, dibagi harta warisnya. Kan anak yatim juga dapat harta waris, maka tidak boleh diberikan langsung kepada yatim harta warisnya itu selama dia masih dalam keadaan sufaha, belum balik, belum ngerti. Makanya kalau ada orang tahlilan ibu, kalau jenengan diundang, ada makan-makannya di situ, pastikan biaya makan itu tidak diambil dari harta waris, biar aman. Jadi diambil dari harta apa? Harta orang yang takziah, bawa beras, bawa duit, pakai itu biayanya. Kalau nggak cukup, barangkali anak sudah bekerja, anak yang diambil harta-hartanya, niatkan sedekah atas nama almarhum, itu biar aman. Tapi kalau terpaksa pakai harta waris, ini juga ada syaratnya, biar orang yang makan itu tidak nanti bernilai dosa. Kalau nanti diundang tahlilan, terpaksa pakai harta waris, yang pertama pastikan ibu, apa? Yang ditahlil itu orangnya sudah meninggal. Iya. Jadi ini pastikan dulu, takut apa? Salah itulah. Jadi pastikan yang sudah ditahlili sudah meninggal. Kalau belum meninggal jangan ditahlili. Yang kedua, kalau mau pakai harta waris itu, utang-utangnya tuntaskan dulu dari yang meninggal itu. Jangan sedekah. Jadi hutang bayar dulu. Yang kedua, kalau apa? Pastikan tidak ada anak yatim. Jadi kalau nanti jenengan diundang tahlilan, telok sih, anak yatim itu enggak. Kalau ada anak yatim, jangan sampai kemudian kita itu termasuk orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Makanya ini nggak boleh kemudian harta anak yatim itu dipakai harta waris atau dipakai untuk biaya tahlilan. Kenapa? Loh anaknya meridhoi kok Ustaz. Lah anak yatim itu omongannya belum bisa anak yang belum balik itu omongannya belum bisa dijadikan sebagai hujatannya. Nah, ini harta bapakmu tak pakai untuk biaya tahlilan ya. Apa jawabannya? Iya, kenapa? Karena belum tentu. Makanya harta itu dengan kata qiyam. Qiyaman itu penopang hidup. Makanya harta itu kalau di tangan orang yang salih, kekayaan kalau berada di tangan orang yang salih, maka pasti kekayaan bermanfaat dalam rangka beribadah.
Subhanallah. Makanya kadang kalau lihat wong suki gampang, kongkon budal umroh berangkatkan orang saya gampang gitu. Sedangkan kita mau berangkat umroh nabung kepotong terus. Nabung kalau apalagi nabungnya di rumah itu. Insya Allah ya. Baik, yang keempat wa faragaka qabla syughlika. Masa luangmu sebelum nanti datang masa ya sibuk. Mumpung sih sehat, mumpung sih luang, manfaatkan rasa luangnya untuk beribadah. Yang terakhir, wahayataka qabla mautik, gunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Baik, para jamaah dirahmati Allah. Ini di hadis halaman 486. 486. Ini tentang apa? Kita lihat dalam satu hadis riwayat Ibnu Adi. Tapi hadis ini dhaif ya, tapi gak apa-apa perlu untuk kita renungkan. Sesungguhnya yang paling kutakutkan dari apa yang takutkan atas umatku adalah nafsu dan angan-angan yang muluk-muluk. Nafsu dapat menyesatkan dari kebenaran, sedangkan angan-angan yang muluk-muluk itu dapat melupakan akhirat. Artinya orang yang akan lupa kepada matian itu salah satunya apa? Tulul amal. Panjang angan-angan. Makanya jangan terlalu panjang angan-angan, karena orang yang panjang angan-angan itu tidak takut ataupun kadang tidak siap mati. Ini kisah-kisah tentang manusia. Baik, kemudian maka perlu untuk muhasabah. Ini biar persiapan untuk menghadapi kematiannya. Perlu kita untuk bermuhasabah. Kata Rasulullah, yatba'ul mayyita talatun. Yang ikut kita nanti ketika kita mati itu berapa? 3. Jadi yang ikut kita kalau nanti kita mati itu 3. Fayarju'itnani, kembali 2, wa yabqa wahidun, dan yang satu yang awet, satu yang abadi. Jadi yang ngantar kita kalau nanti kita mati itu 3. Pertama, ahluhu, keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Yang ketiga, wa amaluhu, amalnya. Fayarju ahluhu, pulang keluarganya. Wa maluhu, pulang juga hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan yang setia. Dari 3 ini yang paling membutuhkan atau yang menyita perhatian kita dari 3 yang mana? Ya, yang paling ini 2 nih kan, 1, 2 itu yang paling banyak menyita waktu. Kita punya anak itu diperjuangkan anaknya, sekolahnya diperhatikan, dileskan, dianuin semua itu. Tujuannya kan satu, pengen apa? Masa depan anak itu cerah itu ya kan, bahkan yang lebih parah lagi, demi kecerahan masa depan anak itu kadang sampai ada rambu-rambu lalu lintas yang ditabrak olehnya. Mau masuk Universitas Brawijaya nggak masuk, yang nggak nyokok sih Bu. Ya inilah apa namanya, minta belas kasihan. Ya, padahal masuk Brawijaya lu gampang tiba ya. Masuk itu lu gampang, pintunya itu buka terus kok itu 24 jam. Iya, dari wangel masuk Brawijaya. Gampang, tukang gojek lu muter-muter di situ masuk tiap hari. Nah, jadi kadang itu subhanallah ya. Kadang kita fokus kepada ini 3 keluarga. Bahkan orang-orang yang, ya Allah, saya kemarin lihat ini. Nangis saya itu. Lihat di mana itu ya? YouTube itu. Dan nyata ada suami yang diduga maling ya. Ikut maling. Akhirnya Intel itu datang ke rumahnya itu, nyamar kayak apa namanya, menyelidiki. Dan ternyata benar, jadi kayaknya suaminya itu memang mencuri,
Tapi subhanallah sampai ke rumahnya si istri itu, anaknya autis, istrinya itu apa? 2 hari nggak makan, anaknya juga 2 hari nggak makan. Jadi di rumah itu nggak ada apa-apa. Nangis polisi itu. Di sisi yang lain harus menegakkan hukum karena suaminya itu terlibat. Ya mungkin suaminya terpaksa mencuri karena kondisi ini sudah 2 hari. Anak sama ibu itu tidak makan. Ya saya lihat itu, ya Allah nangis. Ini yang di saat MBK kebuang-buang, kan? Di sekolah kak dimakan numpuk. Ini ada orang 2 hari nggak makan. Dia bertahan hidup hanya dengan apa? Air putih. Akhirnya tim ini apa namanya? Sergap itu, polisi itu masuk ke dapurnya. Bersih, nggak ada apa-apa ibu. Nggak ada beras, nggak ada minyak, nggak ada apa. Jadi 2 hari dia nguntah itu rumah di situ. Suaminya ditangkap kayak itu tadi mungkin karena maling, mungkin belum sempat ini akhirnya apa? Nggak sempat ini karena mungkin ketahuan, akhirnya nggak makan. Anaknya autis 2 hari juga tidak minum obat. Ya saya nangis, ya Allah. Ini iya di saat banyak kondisi yang apa? Harta yang dibuang-buang. Kadang kita makan tidak habis, masih banyak orang-orang yang kadang tidak. Maka akhirnya polisinya gak situ ini. Ya tetap, artinya hukum tetap dijalankan, tapi akhirnya polisi apa spontanitas, dibelikan beras, belikan minyak, belikan telur, suruh masak. 2 hari nggak makan, hanya pakai air putih untuk bertahan hidup. Ini kan, ya ini ada. Jadi ada orang yang apa? Terlalu fokus dengan keluarga. Bahkan kemudian hak orang lain juga diembat hanya karena pengen keluarganya bahagia. Tapi padahal yang nanti paling setia untuk mendampingi kita apa? Amal. Cuma dari 3 ini yang paling sering kita kecewakan, yang paling sering kita apa? Sia-siakan itu yang nomor 3. Ibaratnya kalau kita punya 3 anak itu, anak satu sama anak kedua ini yang kita biayai sekolahnya tinggi. Yang terakhir apa? Wis mondok ae wis cukup. Mari mondok engko wis ngaji, jadi guru ngaji. Padahal yang paling setia, paling peduli nanti pada orang tua yang mana? Yang kadang kita tidak terlalu perhatikan. Nanti yang ikut kita ini, yang 2 tetap kembali dan yang 1 itu akan diperebutkan. Yang hartanya akan diperebutkan oleh ahli waris. Yang setia akan kita perbaiki sekarang. Orientasi hidup kita ini. Yang paling setia ini yang dirawat, dijaga, jangan sampai kemudian amal ibadah kita bocor. Apa sebab bocornya amal ibadah kita? Salah satunya bocornya amal ibadah dengan riya. Sehingga sudah beramal, tutupi. Alaikum bil israr, sembunyikan apa? Alaikum bil israr, ibadahmu disembunyikan, jangan sampai diketahui orang lain. Baik, Anil Barra qala kunna ma'a Rasulullah fi janazatin فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فعدوه. Dari Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib ini kan adiknya Anas bin Malik. Beliau berkata, kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu jenazah. Lalu beliau duduk di tepi kubur. Kemudian Rasulullah menangis sehingga tanah menjadi basah karena tetesan air matanya Rasulullah. Kemudian bersabda, apa kata Nabi? Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limitli hadza, maka persiapkanlah untuk yang seperti ini. Limitli hadza, yang seperti ini, hadza fa'iddu, maka persiapkanlah. Makanya cuma kan kalau perempuan kan nggak nganter ke situ. Kalau laki itu kadang ketika kita sambil melihat ini jenazah, habis itu wajahnya dibuka, dimiringkan menghadap ke arah barat itu. Kemudian di belakangnya dikasih tanah lah itu, baru kemudian ditutupi. Kebayang ini orang kaya saja itu tidurnya nggak pakai kasur. Coba minta dulu mungkin apa? Orang kaya sungguh-sungguh itu kan kita ini lebih enak kayak orang Nasrani ini kan. Kalau orang Nasrani di dalam petinya lengkap sama apa? Bantal. Mungkin bawahnya masih ada sponnya, ada kasurnya. Kenapa orang Muslim gak digituin juga ya? Apa? Ngerasakan enak, bahkan lengkap sama skincare-nya gitu.
Ya Allah, enggak. Bagi orang beriman itu, kenapa Nabi mengatakan limit lihada ikhwani? Ya seperti inilah, persiapkanlah. Karena nanti semua tubuh ini akan dimakan oleh cacing tanah. Kecuali nanti tubuh-tubuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan cacing tanah. Maka jangan terlalu fokus dengan bentuk fisik yang sempurna, tapi juga fokuslah untuk menyiapkan amal saleh. Jangan terlalu fokus dengan kecantikan. Gak usah bingung dengan skincare. Yang terbaik itu orang ketika skincare-nya itu dengan air wudhu. Mau tidur berwudhu, bangun tidur wudhu, mau sholat wudhu, mau baca Quran wudhu. Insya Allah itu akan menjadi skincare yang paling mahal. Dan nanti di padang mahsyar wajahnya paling glowing. Makanya jangan terlalu banyak glowing di dunia. Karena orang yang banyak glowing di dunia itu biasanya akan paling suram pada hari kiamat. Kenapa? Karena orang yang banyak glowing di dunia, dia akan mengurangi banyaknya berwudu. Ya. Orang kalau sudah banyak bedak itu, sering wudu apa? Akhirnya apa? Ditahan Ustaz, nggak batal wudunya. Seharian nggak ngentut. Alhamdulillah. Baik, pada zaman rahmati Allah, sampai sini pembahasan kita dulu. Nanti kita akan bahas masih di bab yang sama. Nanti kita akan bahas bahaya apa? Angan-angan ataupun angan-angan yang muluk-muluk di halaman 487. Nanti kita akan bahas bahaya angan-angan. Insyaallah lain waktu kita lanjut. Semoga Allah istiqomahkan kita. Belajarlah untuk menjadi orang yang senantiasa ingat kepada kematian. Mumpung si sehat, mumpung si hidup, mumpung si ada kesempatan, maksimalkan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.